Assalamualaikum sahabat manusia, di sini saya akan menceritakan kisah perjuangan seorang wanita bernama Naya yang diceraikan oleh sang suami. Bagaimanakah nasib Naya setelah diceraikan? Sebelum lanjut menonton, jangan lupa untuk klik subscribe-nya dan like jika kamu menyukai video ini. Semoga rizki kamu selalu dilancarkan, amin. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Naya adalah seorang wanita sederhana dari desa, tetapi memiliki masa lalu kelam karena keluarganya miskin dan ia sering dianggap rendah oleh masyarakat. Robi adalah pria dari keluarga terpandang, anak tunggal dari orang tua yang sangat berpengaruh di desanya. Naya sedang mencuci pakaian di sungai ketika Robi mendekatinya dengan senyum. Robi, Naya, apa nggak capek kerja terus? Nanti kalau kamu sakit, siapa yang mau jaga kamu? Naya tersenyum malu. Sudah biasa, Mas Robi. Kalau nggak kerja, siapa yang mau bantu mak di rumah? Robi, kamu itu selalu mikirin orang lain, kapan mikirin diri sendiri? Dari percakapan itu menandai awal kedekatan mereka. Robi mulai tertarik dengan kebaikan hati Naya. Robi, aku nggak peduli apa kata orang, Naya. Kamu orang yang aku pilih jadi pendamping hidupku. Aku ingin kita bangun hidup bersama. Naya, terisak. Tapi, Mas Robi, keluarga kamu, mereka nggak setuju aku jadi istri kamu. Robi, mereka hanya perlu waktu untuk mengenal kamu lebih jauh. Aku janji, kita bisa lewati ini bersama. Mereka pun menikah secara sederhana, tetapi keluarga Robi tidak ada yang datang satupun, karena sama sekali tidak menyetujui pernikahan mereka. Desakan keluarga Robi untuk menceraikan Naya semakin intens setelah 2 tahun pernikahan. Orang tua Robi, terutama ibunya Bunimas, merasa Naya bukan pasangan yang layak karena latar belakang keluarganya yang miskin. Bunimas bahkan menghasut Pak Hendra, yaitu suaminya, meyakinkan bahwa pernikahan ini hanya membawa aib bagi keluarga. Rumah keluarga Robi, ibunya berbicara dengan nada keras sementara Robi duduk diam. Bunimasi, ya Robi, kamu dengar ibu, kan? Sampai kapan kamu terus hidup dengan perempuan seperti dia? Apa kamu nggak malu sama tetangga? Robi menghela napas, Bu, Naya itu istri saya. Kita sudah menikah, dan saya cinta dia. Pak Hendra, cinta nggak bisa bayar harga diri keluarga kita, Robi. Lihat tetangga-tetangga itu, mereka menggunjing karena kamu menikah dengan anak perempuan tanpa masa depan. Bunimas, dengar, Robi. Kalau kamu nggak mau cerai sama dia, jangan harap kamu bisa jadi penerus bisnis keluarga. Robi tertekan antara cinta pada Naya dan loyalitas kepada keluarganya. Malam hari di rumah kecil mereka. Robi pulang lebih awal, tetapi wajahnya muram. Naya yang sedang menyiapkan makan malam melihatnya dan menyadari sesuatu tidak beres. Naya, Mas, kok mukanya lesu begitu? Ada apa di kantor? Robi diam sejenak, lalu menghela napas. Naya, kita perlu bicara. Naya tersenyum kecil. Serius sekali. Ada apa? Jangan bikin aku takut. Robi berdiri, enggan menatap mata Naya. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, tapi aku nggak bisa terus seperti ini. Naya bingung. Apa maksud Mas? Ada masalah? Aku bisa bantu. Robi mengusap wajahnya. Ini soal keluarga aku. Mereka nggak mau kita terus bersama. Naya terdiam, terkejut. Apa maksudnya? Kita sudah menikah, Mas. Kenapa mereka masih nggak bisa terima aku? Robi
Karena mereka nggak pernah mau. Mereka bilang aku harus pilih, kamu atau keluarga. Naya terduduk lemas. Air matanya mulai mengalir. Naya, aku sudah mencoba, Mas. Aku selalu hormati mereka. Apa aku sebegitu buruknya di mata mereka? Robi, Naya, ini bukan soal buruk atau baik. Ini soal tekanan. Aku nggak mau kehilangan keluargaku. Naya, terseduh, jadi aku harus kehilangan semuanya? Mas, aku ini istri kamu. Robi, dengan suara bergetar, aku tahu, tapi aku nggak punya pilihan lain. Naya, kamu punya pilihan, Mas. Kamu hanya nggak cukup kuat untuk melawan mereka. Robi terdiam. Akhirnya, ia menjatuhkan keputusan yang menghancurkan hati Naya. Robi, Naya, aku menjatuhkan talak. Maafkan aku. Naya menatap Robi dengan air mata yang mengalir deras. Talak? Mas, kamu serius? Setelah semua ini, kamu memilih meninggalkan aku? Robi menunduk. Aku hanya ingin ini selesai. Aku harap kamu bisa mengerti. Naya hanya bisa menangis. Robi pergi meninggalkan rumah tanpa melihat ke belakang. Beberapa hari setelah perceraian, Naya kembali ke rumah ibunya. Tetangga-tetangga mulai bergunjing. Iem, kasihan Naya. Baru juga nikah 2 tahun, sudah diceraikan. Memangnya siapa dia? Anak tukang kebun mau jadi menantu orang kaya. Bu Surti, sudah sewajarnya begitu. Bukan levelnya. Naya mendengar pembicaraan ini dari balik jendela. Ia hanya bisa menangis sendirian di kamar. Malam hari di rumah kecil mereka. Ibu Naya yaitu Bu Siti mencoba menguatkan Naya yang terlihat sangat terpukul. Bu Siti, Enduk, jangan terus-terusan menangis. Hidupmu nggak berhenti di sini. Naya, tapi, Bu, aku sudah berusaha. Aku cintai dia, aku hormati keluarganya, tapi kenapa mereka tetap nggak mau terima aku? Bu Siti, kadang, dunia ini memang nggak adil, Enduk. Tapi kamu harus bangkit. Jangan biarkan mereka menghancurkan hidupmu lebih jauh. Naya, terseduh, aku nggak tahu bagaimana caranya, Bu. Aku kehilangan segalanya. Bu Siti, kamu masih punya aku. Dan kamu masih punya dirimu sendiri. Itu sudah cukup untuk mulai lagi. Di rumah keluarga Robi, setelah perceraian, Robi mulai merasa kehilangan. Ia merindukan kehadiran Naya, tetapi ia sudah terlanjur mengikuti kehendak orang tuanya. Robi, Ibu, kenapa aku terus merasa bersalah? Aku nggak bisa berhenti memikirkan Naya. Bu Nimas, hentikan, Robi. Kamu sudah buat keputusan yang benar. Sekarang fokus sama keluarga ini. Robi, tapi, Bu, aku nggak bahagia. Sejak Naya pergi, hidup aku terasa kosong. Bu Nimas, kamu cuma butuh waktu. Lagi pula, kamu bisa cari istri baru yang lebih pantas. Robi mulai menyadari bahwa keputusan yang ia buat mungkin adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Setelah perceraian, Naya merasa hidupnya hancur. Ia kembali ke rumah ibunya di desa, menghadapi cibiran tetangga dan beban mental yang berat. Namun, dorongan dari ibunya menjadi titik awal kebangkitannya. Naya duduk termenung di tepi sawah dekat rumah ibunya, mengenang masa-masa bersama Robi. Air mata terus mengalir di pipinya. Ibunya mendekat sambil membawa segelas teh hangat. Bu Siti, Enduk,
Kamu sudah 2 minggu seperti ini. Sampai kapan kamu mau tenggelam dalam kesedihan? Naya, sambil menyeka air matanya, Bu, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku merasa nggak ada yang tersisa dalam hidupku. Bu Siti, kamu masih punya aku. Dan kamu masih punya waktu untuk membangun hidup yang baru. Naya, tapi, Bu, aku nggak punya apa-apa. Siapa yang mau percaya sama aku? Bu Siti, percaya dulu sama diri kamu sendiri. Ingat, hidup itu seperti menanam padi. Kadang kita harus bersabar melewati musim kering sebelum panen datang. Percakapan itu menjadi titik awal bagi Naya untuk mulai bangkit. Dengan dorongan ibunya, ia mulai memikirkan apa yang bisa ia lakukan untuk melanjutkan hidup. Naya memutuskan untuk memanfaatkan keterampilannya menjahit yang ia pelajari dari ibunya sejak kecil. Dengan modal seadanya, ia mulai menerima pesanan kecil dari tetangga sekitar. Pagi hari di rumah kecil mereka, Naya sedang menjahit kain sementara ibunya membantu memotong pola. Bu Siti, lihat, enduk, kamu bisa bikin baju ini lebih bagus dari yang dijual di pasar. Naya tersenyum kecil, tapi, Bu, siapa yang mau beli dari aku? Orang-orang masih memandang aku rendah. Bu Siti, mulailah dari orang-orang terdekat. Pelan-pelan, kabar akan menyebar. Kamu nggak perlu buru-buru, yang penting kamu mau berusaha. Tetangga-tetangga masih suka bergosip tentang Naya, terutama ketika melihatnya mulai berjualan hasil jahitannya. Naya sedang duduk di depan rumahnya, memajang beberapa baju sederhana untuk dijual. Dua tetangga lewat sambil berbicara dengan nada mengejek. Bu Surti, lihat tuh, Naya sekarang jadi tukang jahit. Apa bisa sukses? Dulu aja nggak bisa jaga suaminya. Iya, siapa juga yang mau beli dari dia? Pasti nggak laku. Naya mendengar, tetapi mencoba tetap tenang. Setelah mereka pergi, ia masuk ke dalam rumah dengan mata berkaca-kaca. Naya berbisik ke ibunya, Bu, aku nggak kuat dengar mereka ngomong seperti itu. Bu Siti, biarkan mereka bicara, enduk. Kamu buktikan saja dengan kerja kerasmu. Suatu hari nanti, mereka akan melihat siapa kamu sebenarnya. Lambat laun, usaha Naya mulai menarik perhatian. Salah satu pelanggannya yang puas dengan hasil jahitannya merekomendasikan Naya ke teman-temannya. Seorang pelanggan datang mengambil pesanannya di rumah Naya. Susi, Naya, baju yang kamu buat ini bagus banget. Pas sekali di badan saya. Kamu benar-benar berbakat. Naya tersenyum bahagia, terima kasih banyak, Mbak. Kalau ada kekurangan, mohon beritahu saya. Susi, kamu harus mulai promosi lebih luas. Saya akan rekomendasikan kamu ke teman-teman saya. Setelah pelanggan pergi, Naya merasa lebih percaya diri. Ia mulai menabung untuk membeli mesin jahit yang lebih canggih dan bahan yang lebih berkualitas. Ketika pesanan semakin banyak, Naya menghadapi tantangan baru, keterbatasan modal. Ia mulai mempertimbangkan untuk meminjam uang dari koperasi desa. Naya sedang berbicara dengan ibunya di ruang tamu kecil mereka. Naya, Bu, kalau aku pinjam uang dari koperasi, kira-kira aku bisa bayar cicilannya nggak ya? Bu Susi, kalau kamu percaya usaha kamu bisa berkembang, kenapa enggak? Tapi hati-hati, jangan sampai terlalu berani ambil risiko. Naya, aku takut, Bu. Kalau gagal, aku nggak tahu harus gimana. Bu Susi, rasa takut itu wajar, enduk. Tapi kalau kamu nggak mencoba,
kamu nggak akan pernah tahu apa yang bisa kamu capai. Naya akhirnya memberanikan diri meminjam uang yang ia gunakan untuk mengembangkan usahanya. Naya, baik, Bu. Aku akan coba. Kalau aku gagal, setidaknya aku sudah berusaha. Ibu Naya tersenyum penuh dukungan. Ibu yakin kamu nggak akan gagal. Kamu perempuan kuat, Enduk. Dunia ini milik orang-orang yang berani mencoba. Setelah mendapatkan mesin jahit baru, Naya mulai berpikir lebih besar. Ia mendengar tentang bisnis online dari salah satu pelanggan setianya. Seorang pelanggan muda sedang berbicara dengan Naya di ruang tamunya. Ani, Kak, sekarang tuh banyak banget orang jualan online. Baju-baju kakak ini pasti laku kalau dipromosikan lewat media sosial. Naya, bingung, media sosial? Tapi aku nggak paham cara pakainya. Ani, tersenyum, saya bisa bantu bikin akun untuk kakak. Nanti saya ajari cara upload foto dan promosi. Melalui bantuan Ani, Naya mulai belajar tentang dunia digital. Ia memotret hasil jahitannya dan mengunggahnya di media sosial. Awalnya, hanya sedikit yang melihat, tetapi lambat laun pesanan mulai berdatangan. Saat bisnisnya mulai berkembang, Naya menghadapi tantangan baru, kompetisi dari penjual lain yang merasa terancam. Salah satu dari mereka bahkan mencoba menjatuhkan reputasi Naya. Naya sedang membuka media sosial di ponselnya dan menemukan komentar negatif. Komentar di internet, baju dari toko ini nggak sebagus yang terlihat di foto. Jangan tertipu. Naya tertegun, berbicara pada dirinya sendiri. Kenapa orang seperti ini? Aku nggak pernah bohong tentang kualitas bajuku. Naya merasa terpukul. Tetapi ibunya kembali menguatkannya. Bu Siti, Enduk, dalam perjalanan menuju sukses, pasti ada saja orang yang mencoba menjatuhkan kita. Tapi ingat, yang penting itu bagaimana kamu membuktikan diri dengan kerja keras. Naya mengangguk, iya, Bu. Aku nggak akan menyerah. Mereka boleh bicara, tapi aku akan tetap bekerja. Berkat dedikasi dan kejujurannya, nama Naya mulai dikenal secara luas. Salah satu pelanggannya mengunggah ulasan positif di media sosial yang menjadi viral. Naya membaca pesan di ponselnya sambil terkejut dan terharu. Pesan dari pelanggan, baju dari Kak Naya ini benar-benar luar biasa. Saya kagum dengan kualitas dan pelayanannya. Yuk, dukung usaha lokal. Naya berbisik pada dirinya sendiri, ini semua karena kerja keras. Terima kasih, Tuhan. Dengan peningkatan pesanan, Naya mulai mempekerjakan beberapa penjahit lokal untuk membantu memenuhi permintaan. Ia bahkan membuka toko kecil di kota, menjadi simbol keberhasilan seorang perempuan yang bangkit dari keterpurukan. Kesuksesan Naya mulai menarik perhatian media lokal. Salah satu wartawan datang untuk mewawancarainya tentang perjalanan hidupnya. Naya duduk di tokonya, berbicara dengan seorang wartawan. Wartawan, Bu Naya, bisa ceritakan bagaimana Anda bisa sampai di titik ini? Naya, saya pernah berada di titik terendah dalam hidup saya. Ditinggalkan oleh orang yang saya cintai, dicemooh oleh orang sekitar. Tapi saya percaya, selama kita mau berusaha, Tuhan akan membuka jalan. Wartawan, apa pesan Anda untuk perempuan lain yang mungkin sedang mengalami masa sulit? Naya, jangan pernah menyerah. Jangan biarkan masa lalu menentukan masa depan Anda. Percayalah, semua kesulitan adalah bagian dari perjalanan menuju sesuatu yang lebih besar. Naya menghadiri sebuah seminar bisnis di kota besar,
mengenakan dress elegan yang ia rancang sendiri. Setelah acara selesai, ia keluar dari gedung dengan membawa beberapa brosur. Tiba-tiba, angin menerbangkan brosur dari tangannya. Seorang pria berjas rapi, Jaya, memungutnya. Jaya tersenyum hangat. Sepertinya ini milik Anda? Naya tersenyum malu. Oh, iya. Terima kasih banyak. Jaya, Anda tertarik dengan bisnis ini? Naya mengangguk. Iya, saya baru memulai usaha kecil di bidang fashion. Jadi, saya ingin belajar lebih banyak. Jaya, fashion? Wah, menarik. Saya juga tertarik dengan dunia itu, walaupun lebih ke sisi investasinya. Mereka berbincang ringan selama beberapa menit, lalu Jaya memberikan kartu namanya. Jaya, kalau Anda butuh dukungan atau sekadar diskusi, jangan ragu untuk menghubungi saya. Naya tersenyum, menerima kartu nama. Terima kasih. Saya Naya, by the way. Jaya, senang bertemu Anda, Naya. Saya Jaya. Beberapa minggu kemudian, Naya menghubungi Jaya untuk meminta saran tentang strategi bisnis. Mereka bertemu di sebuah kafe. Naya, terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya merasa bisnis saya masih kecil sekali dibandingkan yang lain. Jaya, tidak ada bisnis yang langsung besar, Naya. Yang terpenting adalah langkah pertama. Anda sudah melewati itu, dan itu luar biasa. Naya tersenyum. Kadang saya merasa ragu, tapi saya ingin terus mencoba. Jaya, dengan serius, jangan ragu pada diri sendiri. Anda punya potensi besar, Naya. Saya bisa melihatnya dari semangat Anda. Pertemuan itu menjadi awal dari komunikasi yang lebih intens. Jaya sering memberikan saran, bahkan membantu memperluas jaringan bisnis Naya. Di sisi lain, Jaya mulai kagum pada keteguhan hati Naya. Malam hari, Naya dan Jaya berjalan di taman setelah menghadiri acara penghargaan yang melibatkan karya Naya. Bintang-bintang bersinar di langit. Jaya, Naya, saya ingin jujur. Selama mengenal Anda, saya merasa ada yang berbeda. Naya terkejut. Berbeda bagaimana, Jaya? Jaya tersenyum. Anda bukan hanya wanita yang tangguh dan berbakat. Anda juga punya hati yang luar biasa. Saya tidak hanya ingin menjadi teman atau mitra bisnis Anda. Naya terdiam, gugup. Apa maksud Anda? Jaya menatap mata Naya. Saya ingin menjadi seseorang yang selalu mendukung Anda, tidak hanya dalam bisnis, tapi juga dalam hidup. Naya, saya mencintai Anda. Naya terisak, matanya berkaca-kaca. Jaya, saya tidak tahu harus berkata apa. Saya pikir, setelah semua yang terjadi, saya tidak pantas mendapatkan kebahagiaan seperti ini. Jaya, jangan pernah berpikir begitu. Masa lalu Anda bukan penentu siapa Anda sekarang. Saya hanya ingin membangun masa depan bersama Anda. Naya tersenyum sambil mengangguk, menerima perasaan Jaya. Momen itu menjadi awal hubungan mereka yang lebih dalam. Jaya mengundang Naya makan malam di sebuah restoran mewah. Saat hidangan penutup tiba, pelayan membawa sebuah kotak kecil bersama makanan. Jaya berlutut di depan Naya, membuka kotak cincin. Naya, saya ingin menghabiskan sisa hidup saya dengan Anda. Anda adalah inspirasi saya, kekuatan saya. Maukah Anda menikah dengan saya? Naya terisak, menutupi mulutnya. Jaya,
Saya tidak pernah membayangkan momen seperti ini. Tentu saja, saya mau. Mereka berpelukan dengan bahagia. Restoran dipenuhi tepuk tangan dari pengunjung lainnya. Pernikahan besar diadakan di sebuah gedung megah di kota. Naya mengenakan gaun putih elegan yang ia rancang sendiri. Banyak tamu penting hadir, termasuk para pengusaha ternama. Robi dan keluarganya hadir sebagai tamu undangan, merasa malu melihat betapa suksesnya Naya. Robi mendekati Naya setelah acara selesai dengan wajah penuh penyesalan. Robi, Naya, selamat. Kamu benar-benar luar biasa. Naya tersenyum tenang. Terima kasih, Robi. Saya hanya belajar dari masa lalu. Robi, saya menyesal. Saya salah memperlakukan kamu dulu. Naya menatap Robi. Tidak apa-apa, Robi. Semua itu bagian dari perjalanan saya. Saya tidak akan berada di sini tanpa itu. Naya pergi dengan jaya, meninggalkan Robi yang terdiam dalam penyesalan. Cerita ini mengajarkan bahwa setiap individu memiliki potensi untuk mengubah nasibnya, asalkan berani menghadapi tantangan dan tidak berhenti berusaha.